Dari sekian banyak usaha di Indonesia itu memang hampir 99% adalah usaha kecil, usaha mikro. Ya, jadi sebenarnya ini kesempatan yang besar buat kita semua. Kita itu ekosistemnya sangat bagus, ya, ekosistem sangat bagus. Jadi yang generasi muda kalau kuliah nyambil wira swasta boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Ya, kalau misalnya waktunya nggak ada, teman-teman bisa jadi agregator. Ya, agregator untuk ekspor. Nanti kita punya program, nanti saya sampaikan ya. Kita punya program bisnis matching yang teman-teman mahasiswa bisa melakukan. Cukup online ya. Mungkin sambil kuliah, pas kuliah ya kelas sebentar 5 menit ikut online. Udah itu bisa kita mendapatkan bayar lebih mudah. Nah, kemarin kita kerjasama dengan UGM. Kita sudah tanda tangan MOU. Nanti kalau programnya salah satunya kalau KKN itu bisa membantu pelaku usaha. Salah satunya adalah digitalisasi toko kelontong. Yang saya banggakan Bapak Ibu semua. Jadi saya diminta satu senang sebenarnya kalau ketemu. Saya anggap mahasiswa ini juga calon UMKM aja ya ini ya, karena kita di sini kan orientasinya adalah bagaimana kita mendidik para mahasiswa ini dari yang bagus. Jadi Indonesia itu atau Bapak Ibu ketika di Indonesia itu kesempatannya sebenarnya luas untuk bergerak swasta. Dulu saya pernah di Taiwan. Kalau di Taiwan itu kan pendapatan per kapitanya sudah 35.000. Kita baru hampir 5.000. Artinya kalau 35 itu ya sudah maklum. Nah, peluangnya kalau kita analogkan sebagai orang ya, negara maju itu orang yang umurnya sebenarnya sudah di atas 65 tahun. Kalau negara berkembang seperti Indonesia itu anak muda yang umurnya baru 35 tahun. Katakanlah puncak karir seseorang itu 65 tahun. Berarti kayak negara maju Taiwan itu ya tinggal 10 tahun sudah mencapai puncaknya. Nah, kalau usia mendekati 65 tahun itu kan kalau negara maju kan berarti orang kaya. Kalau orang kaya itu sudah punya apa saja Mas? Sudah punya rumah, punya anak, punya investasi, punya kendaraan. Sudah yang mati itu sudah nggak mikir lagi. Itu orang kaya. Jadi dia sudah nggak butuh apa-apa. Dia nggak perlu saya mau bangun rumah, saya mau bangun apa dan sebagainya. Dia sudah punya investasi. Yang itu kan apa? Paling refleksi jalan-jalan, senang-senang. Sehingga investasi yang dibutuhkan di negara itu apa? Kecuali investasi yang sifatnya strategis yang hanya dilakukan di negara maju. Nah, kalau Indonesia umurnya baru 35. Kalau mau mencapai 65 aja butuh waktu 30 tahun. Jangka panjang. Umur 35 itu banyak yang dibutuhkan. Ya. Butuh biaya untuk anaknya, untuk kendaraan, untuk gaji, untuk rumah. Apa saja itu. Artinya kesempatan investasi di Indonesia itu banyak. Ya, kesempatan untuk berusaha di Indonesia itu sangat banyak. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Di kayak di Taiwan, ya, anak-anak muda kita juga banyak di sana. Itu investasinya Taiwan dalam mereka juga
yang anak muda itu udah gak kayak kita, generasi mudanya sangat banyak, bonus demokrasinya sangat bagus, sehingga kesempatan buat kita untuk menciptakan pekerjaan. Ya sekarang sih sudah bukan zamannya lagi mencari pekerjaan. Kalau kita mengharapkan perusahaan menyerap tenaga kerja, perusahaan itu siapa? Perusahaan itu juga dulu dari teman-teman semua, dari mahasiswa semua. Dulu dia juga mahasiswa yang bikin perusahaan, ya jangan terlalu mengharapkan. Kita harus bisa seperti mereka. Kalau mereka bisa, kita bisa. Mereka juga banyak yang harus. Dia bisa jadi perusahaan. Jadi ini ada tantangan buat teman-teman, jangan sampai wah ini banyak pengangguran, banyak perusahaan yang menjalankan saya. Ya mungkin kita bisa membuat perusahaan. Memang tidak mudah. Jadi mudah karena itu adalah tantangan buat kita supaya generasi muda ini nanti berorientasi pada wira swasta. Kenapa? Karena rasio kewirausahaan kita itu masih kecil, baru sekitar 3,5%, 3,3%. Ya, dari jumlah UMKM yang hampir 65 juta itu hanya 3,35% itu yang memang benar-benar bagus. Ya kenapa? Karena UMKM kita itu kadang-kadang tidak dikelola dengan baik, manajemennya tidak bagus, yang tidak serius. Sekarang mau jadi UMKM ya karena di PHK itu mau jadi UMKM. Tapi tidak banyak yang benar-benar orientasinya ingin menjadi UMKM. Kebanyakan ingin jadi pegawai. Ada ahli marketing bilang kalau ingin jadi pengusaha jangan pernah jadi pegawai. Karena sekali jadi pegawai sama jadi pegawai dulu. Nanti habis itu jadi wira swasta. Enggak mungkin pasti pensiun. Lalu pensiun baru. Karena apa? Kamu gagal. Padahal memang syaratnya menjadi pengusaha besar itu harus gagal. Yang kalau nggak ada itu yang pengusaha tiba-tiba langsung jadi maju nggak pasti mulai dari mau gagal tapi kayak bangkit. Nah ini yang harus dimiliki oleh generasi muda kita. Kita nih kalah dengan Malaysia itu sudah di atas 4%. Ya, kemudian Thailand di atas 4%, Singapura sudah 8% lebih. Syarat negara maju itu 8 sampai 12%. Ya, rasio kewirausahaan. Padahal kita tahun 2045 targetnya adalah menjadi negara maju. Ya salah satu syaratnya harus di atas 10%. Nah ini semua tergantung generasi muda. Artinya teman-teman yang bisa masih banyak waktu, teman-teman yang bisa menyelesaikan masalah. Makanya kita bekerjasama juga dengan asosiasi franchise. Franchise itu kan usaha yang paling mudah sebenarnya. Paling mudah, jadi kalau ingin cepat ya sudah franchise. Kalau misalnya tadi ingin usaha harus mulai dari nol, manajemen sistemnya sudah. Nanti sambil bikin perusahaan baru yang bisa dipranchise ke orang lain, bisa diwakilkan. Jadi franchise ini sebenarnya lebih praktis ya kalau teman-teman mahasiswa ingin berusaha lebih cepat. Nah, dari sekian banyak usaha di Indonesia itu memang hampir 99% adalah usaha kecil, usaha mikro. Ya, jadi sebenarnya ini kesempatan yang besar buat kita semua. Kita itu ekosistemnya sangat bagus, ya, ekosistemnya sangat bagus. Jadi yang generasi muda kalau kuliah nyambil wira swasta boleh nggak? Boleh nggak? Ya, kalau misalnya waktunya nggak ada, teman-teman bisa jadi agregator. Ya, agregator untuk ekspor. Nanti kita punya program, nanti saya sampaikan ya. Kita punya program bisnis matching ya, teman-teman masuk bisa melakukan. Cukup online ya. Mungkin sambil kuliah, pas kuliah ya buat sebentar 5 menit ikut online. Nah, itu bisa
kita mendapatkan bayar lebih mudah. Nah, kemarin kita kerjasama dengan UGM, kita sudah tanda tangan MOU. Nanti kalau programnya salah satunya kalau KKN itu bisa membantu pelaku usaha. Salah satunya adalah digitalisasi toko kelontong. Nah, ini kalau toko-toko kelontong, Bapak saya dulu juga toko kelontong. Jadi kenapa terus kemudian tutup gitu? Karena manajemennya nggak bagus. Nah itu Bapak saya itu kalau jagung kondangan itu tokonya tutup. Jadi kita nggak bisa percaya sama pegawainya. Nah itu sistem itu manajemen itu yang harus dibenahi. Coba Bapak Ibu, kalau maaf ya saya sebutin ada Indomaret, ada Alfamart, apakah pemiliknya duduk di situ? Enggak juga. Nah, tapi toko kelontong belum sampai bisa ke situ. Itu yang menyebabkan kalau dikelola secara tradisional, ya nggak bisa. Pemiliknya karena nggak bisa mengontrol dari sistem, ya akhirnya mau takut, karena nggak ada penumpang. Orang berpikirnya di kampung juga. Nah ini yang nanti juga tolong teman-teman mahasiswa ngajari. Ya kita punya kerjasama dengan UGM untuk mengajari bagaimana toko kelontong ini memanfaatkan digitalisasi, ya bagaimana mengelola tokonya, ya dengan manajemen yang bagus. Kemudian yang kedua, penggerak muda pasar rakyat. Ya, jadi pasar atau retail ya sekarang kan banyak itu yang banyak kenapa retail modern kok banyak tutup. Ya karena memang pola belanja masyarakat itu sudah berubah. Kalau dulu orang belanja ya kalau modern pas baru-baru ya misalnya yang jualan apa ya, saya. Kita itu belanja untuk kebutuhan 1 minggu, 2 minggu, itu kan kebiasaan begitu. Sekarang ini orang belanja untuk kebutuhan saat itu. Akhirnya orang belanja di retail terdekat, retail modern yang tetap atau toko kelontong terdekat. Tidak perlu ke mall. Yang kedua, kalau retail modern ya, toko yang besar itu, toko modern itu tidak menawarkan experience. Jadi orang itu kan kalau retail modern tidak ada. Ya. Ada yang ingin makan, ingin jalan-jalan, bahkan ada juga retail modern itu nggak belanja. Cuma makan, cuma duduk, cuma nongkrong. Ya. Kalau tidak ada tempat yang seperti itu, ya orang lebih suka beli online. Ya kan menghemat waktu, menghemat biaya. Kalau tujuannya hanya belanja ya. Tapi kalau tujuannya tadi ingin makan, ingin hemat ya, itu masih diminati. Nah, sekarang banyak yang tidak mempunyai seperti itu banyak. Ya, karena pembeli itu memindahkan tempat belanjanya dari tempat yang sudah eksis ke tempat yang baru. Kemudian kita mendorong UMKM. Jadi 37,7% ya, ini menurut BPS. 37,7% UMKM kita itu berjualan di platform e-commerce. Ya, jadi sisanya 65% itu offline. Ya. Kemudian 33,3%, ya 33,3% atau sekitar 65 juta ya 33% dari penduduk produktif Indonesia itu pengguna e-commerce. Jadi sudah 33% itu meninggalkan untuk belanja offline. Nah itu perkembangan yang harus kita lakukan, makanya kita minta tolong teman-teman mahasiswa, mungkin juga di pemerintah daerah. Konsep pasar rakyat kalau hanya tempat belanja sudah nggak laku lagi, belanja apalagi becek, sudah nggak laku lagi. Itu ada di Jogja itu pasar Power Taman ya, enggak yang di atasnya ada studionya, ini bagus sekali. Tempatnya bersih,
Jadi anak-anak muda bisa nongkrong, jadi pasarnya tapi tidak hanya orang tua atau bapak ibu belanja. Ya, itu salah satu konsep pasar yang mungkin bisa bertahan. Ya. Nah, kita juga minta tolong teman-teman dari UGM. Kita itu kan tadi saya sampaikan bahwa orang sudah cenderung meninggalkan pasar offline. Ya. Jadi kita akan mengajari, kita ada tata laksana pasarnya, bagaimana sih mengajari ibu-ibu itu ya supaya bisa melayani belanja. Di Jakarta itu banyak Pak pasar secara fisik sepi, tapi transaksi ramai. Ya karena banyak jualan yang pakai ojek ya, pakai ojek sehingga dia pesan lewat ojek tidak perlu datang ke pasar. Itu banyak sekarang banyak di Jakarta mulai seperti itu. Nah kemudian kita Kemendak ini punya 3 program utama. Yang pertama adalah pengamanan pasar dalam negeri. Ya bagaimana kita mengamankan pasar yang besar ini supaya kita tidak tergerus oleh produk impor. Ya caranya gimana? Caranya harus memberdayakan industri kita, UMKM kita, supaya produknya berdaya saing. Kalau tidak berdaya saing, ya kita kalah dengan asing. Ya. Yang kedua, bangga, cinta, beli produk Indonesia. Tapi syaratnya tidak harus berdaya saing. Kalau produknya nggak bagus, ya kita mungkin juga tidak mau membeli. Ya. Tapi kalau syaratnya produknya bagus, pasti Bapak Ibu malu untuk tidak beli produk Indonesia. Ya. Dengan demikian maka kita bisa membentuk produk asing masuk ke pasar kita. Yang kedua, perluasan pasar ekspor. Ya, jadi kita ingin memperbanyak perjanjian dagang kita dengan negara lain sehingga akses pasar kita ke negara-negara lain semakin mudah. Sekarang kan sudah mulai lagi ya, kembali ke perang dagang, ke proteksionisme dan sebagainya. Nah ini memang keprihatinan kita di perdagangan internasional. Ya, dan kita bersama-sama kemarin di APEC bagaimana kita mengembalikan lagi ke perdagangan yang adil dan fair, ke perdagangan yang multilateral. Nah, tapi akses pasar kita biar masuk mau nggak mau kita harus punya ya kita sudah membuat banyak perdagangan dan dalam waktu dekat kita juga akan menyelesaikan beberapa perjanjian dagang. Nah yang terakhir kita ada program UMKM ekspor. Ya bisa itu sering kita singkat berani inovasi, siap adaptasi. Berani inovasi itu kita berpikir resource basement. Ya kalau kita mau jualnya kan jualan kita harus bagus, manajemen kita harus bagus. Kemudian marketplace-nya, bagaimana kita melihat pasar kita, siapa pesaing kita. Nah kita itu mempunyai perwakilan, ada atas perdagangan, ada IDBC, Indonesia Trade Promotion Center di 33 negara. Ya dia bekerja untuk Bapak semua. Dia adalah marketing Bapak Ibu semua, marketing ekspor kita, marketing para UMKM kita. Nah kita punya program business matching. Business matching itu sederhana ya. Jadi misalnya UGM kan punya binaan UMKM. Ya jadi UGM mengkurasi, menseleksi ada berapa UMKM yang siap ekspor. Katakanlah ada 5 yang siap. Kemudian mau ekspor kemana? Jadi udah ada targetnya. Misalnya mau ekspor ke Jepang. Nah nanti tinggal kami jadwalkan business matching dengan perwakilan kita yang ada di Jepang. Prosesnya bagaimana? Proses yang pertama adalah pitching. Jadi teman-teman UKM ini mempresentasikan ke perwakilan kita, ini saya punya produk seperti ini, ya, dan seterusnya saya secara ekspor. Nah setelah itu perwakilan kita mencarikan buyer. Setelah dapat buyer, perwakilan kita melakukan business matching. Ya business matching itu nanti Bapak Ibu ketemu dengan buyernya. Nanti semua difasilitasi oleh perwakilan kita, difasilitasi oleh kami. Nah dalam sebulan itu minimal kita pitching, ya pitching itu 33 kali minimal kita mengadakan. Setelah itu sisanya business matching. Ya, nah
Dari Januari sampai April itu sudah ada business matching sebanyak 246 kali. Jumlah UMKM-nya 709. Ya. Dan dari business matching itu ada transaksi senilai 57,5, berarti hampir 900 miliar. Itu UMKM. UMKM yang kebanyakan belum ekspor. Coba, mungkin teman-teman masuk nggak mengingat yang 57,61 itu 36 juta, 1 itu yang sudah kita buka. Jadi udah deal membeli. Sisanya yang 21 juta US itu 90% juga akan jadi. Kenapa? Karena sebenarnya yang sisanya itu karena dia ingin dikirim bisa banyak. Terus buyer karena baru ketemu online dia ingin datang ke lokasi. Nah biasanya justru yang seperti ini dia akan melakukan pembelian jangka panjang dan dalam jumlah yang besar. Karena dia punya rencana macam, maka dia ingin lihat pabriknya itu seperti apa. Nah ini yang kita lakukan. Jadi kami mengharapkan Pak nanti dari UGM tidak hanya berhenti sampai di sini. Ini semangat dari ekspor. Nanti bisa diseleksi. Teman-teman tidak harus punya produk kalau belum punya produk. Teman-teman bisa jadi agregator. Ya. Karena yang ikut bisnis matching itu semua di bawah agregator. Ada 20 pembina lah ya. Pembina UMKM bisa dari perbankan, bisa dari komunitas. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan dan barangnya memang bisa diekspor. Teman-teman ada di masukan nggak harus jadi langsung jadi pengusaha, tidak harus jadi pengusaha. Kan produksi kita banyak, UMKM kita banyak, pemerintah yang mereka nggak bisa jualan, mereka bisa bikin produk tapi nggak bisa jualan. Teman-teman yang belum tahu bagaimana cara jualan dengan difasilitasi oleh Ibu Dirjen nanti di komunikasi dan tidak perlu waktu banyak, presentasi paling 5 menit selesai. Ya. Yang membuat produk kalau teman-teman bisa yang membuat produk ada produsen, ada UMKM, tinggal memanage, mengorganisir supaya produk-produk itu berjalan dengan baik sesuai pemerintahan kita. Jadi itu, ya itu mungkin secara pragmatis biar adik-adik tahu apa yang dalam waktu dekat bisa dilakukan. Ya kita yang bagus saja apa yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini sehingga UMKM kita dapat berjalan, ekspor kita meningkat. Ya. Kenapa? Karena ekspor ini ternyata tahun ini kuartal pertama itu menyumbang lebih besar. Ya, ekspor kita meningkat. Tahun lalu 2,29%, target tahun ini 7,1%. Dalam Januari, Maret ekspor pun 7%. Jadi ya 7,6% lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu. Ya, jadi walaupun kita kondisinya sedang kurang dagang, ya kinerja ekspor tetap meningkatkannya. Berbagai cara bisa kita lakukan, kita bisa mencari pasar yang baru, kita bisa memberdayakan UMKM kita, mahasiswa kita untuk bergerak untuk memasukkan ekonomi kita. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan ya. Jadi, tapi satu itu pakai pantun ya. Universitas Gadjah Mada, kampusnya para juara. Cerdas mahasiswanya, calon pemimpin bangsa. Makin banyak wirausaha, makin jaya Indonesia. Ayo mulai bikin usaha, Kemendak siap mendukung. Teman-teman